الحمد لله رب العالمين هدانا للإسلام وأنعم علينا بفضله التام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل إلينا سيد الأنام وأكرم الكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله كان خلق القرآن وأثنى الله عليه في محكم التنزيل وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل وسلم على صفوة المختار إمام المتقين وسيد الأخيار وعلى آله وأصحابه وأمجاد الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sedaya rahimakumullah, di bulan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, dan di waktu yang mulia ini, khatib pribadi mengajak marilah kita meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya tentang takwa, beliau menunjuk ke dada beliau sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di sini, di sini, sambil menunjuk ke dada beliau sebanyak 3 kali. Sebagaimana kita tahu bersama dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwasanya di dalam tubuh kita ada segumpal daging yang jika dia baik, maka baiklah seluruh jasad seluruhnya, dan jika dia bermasalah atau sedang sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahwal qalb, dia itu adalah hati. Maka oleh karena itu, bulan Ramadan, bulan yang outputnya sebagaimana dalam surah Al-Baqarah kita tahu bersama, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk itulah dalam menata hati kita, membentuk hati kita, memformat hati kita, men-setting ulang hati kita di setiap tahunnya pada bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk, memberikan kabar gembira akan keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana kita tahu bersama, bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan di dalamnya pahala kita berbuka kepada orang yang berbuka untuk berbuka puasa tidak akan mengurangi puasa atau mengurangi pahala yang didapat oleh orang yang memberi berbuka kepada orang yang lainnya. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Tentunya di sini kita ingat dalam hadis yang lain ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW terkait dengan tata cara beribadah beliau yang digambarkan bahwasanya kaki beliau sampai bengkak. Bagaimana dengan kita? Maka Rasulullah SAW menjawabnya, apalam akun abdan syakuran? Mengapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan mengambil tema yaitu berpuasa pada bulan Ramadan karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah,
Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia di antara makhluk-makhluk lainnya. Kemuliaan itu dikarenakan manusia oleh Allah dibekali dengan berbagai sarana untuk bisa bersaing dengan makhluk-makhluk lain. Sarana yang paling berharga dimiliki manusia adalah akal dan pikirannya. Dengan pikiran inilah manusia dapat mempelajari berbagai ilmu dan juga membekali dengan ajaran agama, sehingga manusia dapat menjadi khalifah di muka bumi dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah manusia wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan akal kepadanya. Syukur berarti berterima kasih dan memuji kepada Allah yang telah memberi kenikmatan atau kebaikan. Orang yang bersyukur kepada Allah berarti orang yang telah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya atas kenikmatan yang telah diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengisi pada bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang digambarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebaikan beliau pada bulan Ramadan diibaratkan hembusan angin berlomba melakukan kebaikan. Tentunya kita melakukan semuanya itu sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar berapa banyak orang yang ada di sekeliling kita, orang yang kita cintai, yang tahun kemarin masih bersama kita menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan, tapi ternyata pada tahun ini telah mendahului kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah syukur merupakan akibat dari adanya nikmat yang telah diterima dari sang pemberi nikmat. Sedang pujian merupakan sifat mulia yang melekat pada diri yang dipuji. Sebagai contoh, kita memuji Nabi Muhammad SAW karena keluhuran budinya dan memuji Ali bin Abi Thalib karena keberaniannya. Dan syukur harus dilakukan dengan 3 hal, yaitu lisan, hati dan anggota badan. Sebagaimana iman, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diterima, maka ia harus mengakui kenikmatan itu dalam hatinya. Kemudian lisannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atau memberitahukannya kepada orang lain, dan anggota badannya tergerak untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan sebagian kenikmatan itu kepada orang lain yang membutuhkan. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang Islam agar selalu bersyukur kepadanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibatin ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun." Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Al-Baqarah ayat 172. Allah juga menegaskan bahwasanya orang yang bersyukur kepadanya sebenarnya tidak akan berpengaruh sama sekali kepada Allah, karena Allah Maha Kaya yang tidak butuh kepada siapapun, tapi hasil syukur akan kembali kepada dirinya sendiri. Begitu juga sebaliknya, orang yang kafir, orang yang tidak mau bersyukur dengan nikmat Islam, iman dan ihsan, akibatnya akan kembali kepadanya. Dalam surah An-Naml ayat 40, Allah berfirman, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, syukur menempati kedudukan yang tinggi di antara sifat-sifat terpuji lainnya. Bahkan Imam Ghazali menempatkan syukur pada kedudukan yang lebih tinggi di atas sabar, di atas zuhud dan sifat-sifat lainnya.
Agar syukur benar-benar berfungsi dan memiliki kedudukan seperti ini, maka syukur harus memenuhi 3 unsur pokok. Yang pertama, orang yang bersyukur harus mengetahui dan mengerti nikmat dan zat pemberi nikmat. Tentunya seluruh nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mengakui ada pihak lain selain Allah yang memberi nikmat kepadanya, maka pujiannya kepada Allah tidak sah dan syukurnya tidaklah sempurna. Yang kedua, orang yang mensyukuri nikmat Allah harus disertai dengan ketundukan dan pengagungan kepadanya. Orang yang mendapatkan nikmat sehat akan menggunakan kesehatannya untuk melakukan ibadah kepada Allah dan melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing dengan aturan yang benar sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jika nikmat dijadikan perantara kepadanya, maka nikmat itu akan menjadikan sempurnanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dengan nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, orang akan mencintai Allah, bukan durhaka kepadanya. Hal itu dapat dicapai jika orang itu mengenal hikmah dari semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, dia harus mengetahui bahwa mata yang dimiliki merupakan nikmat dari Allah. Mensyukuri mata adalah dengan menggunakan mata untuk membaca Al-Quran, belajar ilmu pengetahuan dan yang semisalnya, terutama pada bulan Ramadan ini, sehingga ia mampu menyerap pelajaran dan mengagungkan Allah sebagai penciptanya. Dia juga harus menahan matanya dari semua bentuk maksiat yang mungkin timbul melalui matanya. Begitu juga dengan anggota tubuh lainnya seperti telinga, tangan, kaki dan lain sebagainya. Hadirin sekalian rahimakumullah, bersyukur kepada Allah adalah sifat yang sangat terpuji, dan orang yang bersyukur akan memperoleh hikmah yang banyak. Di antaranya, Allah akan melipat gandakan nikmatnya kepada orang-orang yang mau bersyukur kepadanya. Sebaliknya, Allah akan memberikan azabnya yang sangat pedih kepada orang yang tidak mau bersyukur kepadanya. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah, tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Yang kedua, Allah berjanji akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Allah berfirman, wa sanajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ali Imran ayat 144. Dan yang ketiga, orang yang selalu bersyukur akan mendapatkan surga yang penuh dengan segala kenikmatan. Orang yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun, baik mendapat nikmat atau musibah, dialah yang nanti akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki di surga. Terutama pada bulan Ramadan ini, ya, kita bersyukur kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan, dan insya Allah Allah telah menyiapkan pintu bagi kita memasuki pintu surga, yaitu melalui Babur Rayyan. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang memasuki pintu tersebut. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana
وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا صبورا، اللهم اجعلنا صبورا، اللهم اجعلنا صبورا، واجعلنا شكورا، واجعلنا شكورا، واجعلنا شكورا، واجعلنا في أعيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.